Al-Quran ini kalamullah. Kalau dilihat ayat Al-Quran, Bapak-bapak, memang dikatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Bahasa Arabkah Allah itu, Pak? Saya ulangi, berbahasa Arabkah Allah itu? Bukan, Pak. Dulu, Bapak-bapak, ini sejarah lama, Pak. Siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, dibunuh, Pak. Apa sebabnya? Kerana Al-Quran yang ada kalamullah, bahasa Arab. Tapi yang dipahami bukan begitu, Pak. Coba saya bayangkan sama bapak-bapak ini. Al-Quran itu turun dalam bentuk azali. Azali itu belum berbentuk makhluk, Pak. Belum menjadi Al-Quran, Pak. Belum dalam bahasa Arab. Wahyu itu artinya, Bapak, isyarah. Sinyal, Pak. Isyarat dari Allah. Ketika turun wahyu dalam bentuk azali, dia tak pakai suara dan tak pakai huruf, maka keluar dari lidah Nabi Muhammad menjadi dia makhluk. Tapi dia tidak berubah dari bentuk kalam Allah, Pak. Kerana Nabi dalam berbahasa Arab, maka itu yang keluar, Pak. Coba bapak-bapak bayangkan dalam badan bapak, saya nanya, Pak, di mana kamu? Pakai suara kah, Pak? Tidak ada suara, Pak. Pakai huruf dia? Tidak ada huruf. Karena itu batin, Pak. Ketika Allah menyampaikan wahyu, dia tak pakai suara dan tak pakai huruf. Maka seketika dilontarkan oleh Nabi dalam bentuk bahasa Arab. Ini, Pak. Ulama tidak membolehkan mengatakan ini makhluk. Siapa yang mengatakan ini makhluk dibunuh, Pak. Karena memang bunyi yang ada itu tetap dia pegang kalamullah. Sebagian ulama mengatakan yang sampai kepada Muhammad itu berbentuk azali. Dia tak pakai suara dan tak pakai huruf. Ketika Nabi melontarkan dalam bentuk bahasa Arab, yang pendapat kedua ini agak longgar, Pak. Itu yang disebut dengan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Tapi bukan Nabi yang membikin, Pak. Ungkapan kata-kata dalam bahasa Arab itu berada di alam azali sama, Pak. Azali tak pakai suara, tak pakai huruf. Ketika dilontarkan oleh Nabi Muhammad berbentuk, itu, Pak, suara dia, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tak pakai suara dia, Pak. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kan sudah pakai huruf dia, Pak. Pada prinsip awal dia berbentuk azali. Ketika diungkapkan oleh Nabi dalam bentuk bahasa Arab, dia berbahasa Arab tapi tetap pada prinsip azali, Pak. Allah bimbing dia, Pak, mengungkapkannya, Pak. Makanya ulama sepakat bahwa Al-Quran itu kalamullahi, baik dalam bentuk azali maupun dalam bentuk bahasa Arab. Cuman dalam bentuk azali tidak pakai huruf. Ketika dilontarkan oleh Nabi, maka yang keluar dalam bentuk bahasa Arab. Dia tetap kalamullah. Sepakat ulama. Tapi kalau Panji Gumilang, dia mengatakan bahwa Al-Quran itu ungkapan Nabi, Pak. Dia nggak paham sistem azali, sehingganya terpengaruh bahwa Al-Quran itu murni makhluk semata-mata, Pak. Nggak boleh, Pak. Kadang-kadang bapak-bapak, idealnya ulama menjelaskan. Kalau memang salah Panji Gumilang itu mengatakan, maka jelaskan dalam bentuk begini, Pak. Mana yang kalamullah itu? Dan apa yang dimaksud dengan Al-Quran kalamullahu yang diungkapkan oleh para ulama itu? Itu dia, Pak. Kalau dalam bentuk awalnya, bapak-bapak, dia berbentuk azali, tidak pakai huruf, tidak pakai suara, Pak. Azali itu, Pak, ketentuannya berada di alam Allah, Pak. Itu azali nama. Dari sononya, Pak.
Ketika diisyaratkan kepada Nabi, Nabi Muhammad ungkapkan ini, kata Allah, Pak. Keluar dia seperti Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nabi mengungkapkan itu, Bapak-bapak, sesuai dengan alam azali, Pak. Makanya itu murni dari kalam Allah, Pak. Walaupun dalam bentuk redaksinya berbentuk bahasa Arab, Pak. Kalau redaksi diakui, Pak, inna anzalnahu Arabian, tapi bukan bahasa Nabi, Pak. Bahasa Allah yang dibentuk dalam bentuk bahasa Arab bersifat azali, Pak. Makanya Pak, jangan sekali-kali mengatakan Al-Quran itu kalamnya Muhammad. Itu kalamullah.